Perkenalkan, saya Maria Yuliana Filis, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 052 Tarakan, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan fasilitator Ibu Titi Harti Amban dan pengajar praktik Ibu Suparti. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SD Negeri 052 Tarakan. Dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya kita akan mendengarkan jika ada di dalam penyampaian oleh calon guru penggerak ini. Bentar lagi kita akan mendengarkan dan memahami. Boleh kita bertanya dan boleh juga memberikan masukan-masukan apa saja yang akan kita peroleh. Ini kemungkinan akan menyebar kepada yang menyusul untuk CGP-nya. Ada beberapa orang yang harus kita tampilkan. Ini baru pertama kali di SD 052. Ini dalam arti perintis utama ini, Bu Maria ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Maria untuk memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 052 Tarakan, dan yang saya hormati semua guru-guru hebat, senior-senior saya dan rekan-rekan perjuangan yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mendengarkan praktik baik, pengalaman baik yang sudah saya dapatkan beberapa bulan, kurang lebih sekitar 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Pertama-tama kita semua patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya kita semua diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Tebak warnanya, bukan baca tulisannya. Mungkin di sini ada yang pertama, warna apa Bapak Ibu? Kuning ya. Biru, oke, betul. Orange, hitam, hijau, merah, putih, ungu, hitam. Hitam atau abu-abu? Hitam. Merah dulu. Orange ya. Dia suruh tebak warnanya, bukan baca tulisannya. Oke. Hijau. Merah ya. Hitam. Putih. Iya. Apa ini? Ungu ya. Biru. Oke. Aku pakai kita semua. Kan sudah saya bilang ada yang buka warna. Wah, tadi kan teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi kita pada hari ini. Di sini ada beberapa topik yang kita bahas, mungkin sekitar 9 topik. Tetapi pada kesempatan ini saya minta mungkin nanti pada setiap akhir topik akan saya berikan kesempatan untuk memberikan masukan
ataupun tanggapan terkait apa yang dipaparkan ini untuk kita saling memperbaiki demi kebaikan kita bersama. Baik, kita mulai. Di sini yang pertama yang kita bahas adalah tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Ini budaya positif ini sudah biasa kita lakukan, bahkan bukan hal baru. Kita sudah melakukan, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan budaya positif yang telah memberi kesan baik kepada murid-murid kita. Di sini saya tampilkan beberapa contoh budaya positif yang sudah selama ini kita lakukan. Di sini yang dimaksud adalah bukan kegiatan yang sekali-kali kita lakukan, bukan. Maksudnya adalah kegiatan yang sudah kita mulai dan itu terus berlanjut. Kita biasakan berlanjut terus konsisten. Nah, itu yang namanya budaya positif. Di sini ada beberapa contoh yang sudah kita terapkan di sini yang saya ambil, yakni seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kegiatan gotong royong. Ini kegiatan yang sudah kita budayakan. Kita biasakan anak-anak kita untuk bergotong royong karena kondisi kita sekolah kita seperti ini. Lalu ada kegiatan imtak yang kita mulai tahun lalu, dan itu setiap Jumat tidak pernah kita absen. Kegiatan imtak ataupun kegiatan kerohanian ini kan biasa kita ada dua. Ada kegiatan imtak yang ini dan juga kegiatan ibadah untuk yang Kristen yang berjalan setiap hari Jumat, tidak pernah kita absen. Baik kita ada dua sesi, baik di sesi pagi maupun di sesi siang tetap terlaksana, dan ini sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi untuk setiap guru mapelnya yang terus konsisten untuk melakukan budaya-budaya positif di sekolah kita ini. Itu yang di sekolah. Yang di kelas di sini ada sedikit saya mencoba menggunakan apa yang menjadi program saya di sini, yaitu untuk penerapan budaya positif khusus untuk karakter 4 kata ajaib, yaitu ada maaf, tolong, terima kasih, permisi. Dan terus kata-kata ini untuk dokumentasinya itu agak susah karena memang ini kita lakukan dan memang harus dilaksanakan continue terus begitu saja di dalam pembelajaran setiap hari. Tetap diingatkan kepada anak-anak untuk harus tetap diterapkan. Memang tugas kita sangat perlu perjuangan, perlu konsistensi, karena di sini anak kelas 6 dan kelas 3 memang perlu kita ingatkan terus untuk bisa terus melaksanakan kegiatan ini. Bukan cuma slogan, tetapi setidaknya kita mau menerapkan supaya budaya positif yang sudah mulai agak merasa bahwa ini agak berkurang, ini dapat kita tingkatkan dan bila perlu kita menjadikan budaya di sekolah kita lagi. Mungkin itu sedikit yang berkaitan dengan budaya positif. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya atau topik berikutnya, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, saya berikan kesempatan. Iya. Kalau yang mengenai yang 3 kata ajaib ya. Iya. Nah, mungkin masukan saja. Kalau bisa sebelum belajar atau di saat belajar supaya konsentrasi, ada kan lagunya tuh Bu Maria ya. Jika berbuat salah bilang maaf, maaf gitu kan.
Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Pasti mereka. Kira demikian. Baik, Ibu, betul sekali. Lagunya itu memang betul-betul ya lagu yang sudah ada. Anak-anak juga sudah mencoba, tetapi untuk memang saya rekamannya tidak saya buat karena memang kondisi di sebelah mereka kita kan tertinggal platform kita, Bu. Jadi Pak direkam, tapi mungkin memang agak nantilah kita ada bagaimana ya. Oke, betul. Ada lagi yang lain masukannya? Oke, kalau ini barangkali masukan aja. Kata-kata ajaib tadi itu kan ada maaf, permisi, itu minta tolong, kemudian permisi Bu, saya mau ke belakang. Bukan kata-kata WC, itu kata-kata yang kasar. Kemudian dia berteriak, kemudian dia lari. Bagaimana? Kalau saya anjurkan, buatlah tulisan jika mau keluar permisi, jika mau minta bantuan tolong. Jadi sesuatu itu barangkali jadi ingatan anak kita. Di situ juga termasuk literasi. Anak itu ada tulisan, dia baca. Apa itu nak? Coba kamu baca. Jika masuk ke top itu, jika kamu salah saya minta maaf. Ada tulisannya di dinding. Nah, apa yang kita lihat selama ini di dalam kelas itu sudah ada tulisan. Jadi itulah yang mungkin kita galakkan setiap anak. Modalnya anak saja. Bagaimana kamu buat? Saya minta maaf karena saya salah. Saya permisi mau ke belakang, bukan ke WC. Saya mau kencing, kan? Itu kata-kata yang tidak mengandung positif. Nah, yang positif tadi itu mengajarkan kepada anak secara tidak langsung dalam bentuk tulisan yang ada di dinding. Nah, ini media ini yang harus kita galakkan barangkali di dalam kelas, sehingga anak-anak itu kalau belajar misalnya, kalau belajar bagaimana konsentrasi, kemudian diam. Nah, kita tulis di situ. Nah, perhatikan apa bacaannya itu, coba dibaca. Akhirnya dia akan diam. Oh ya, kita disuruh diam ya. Nah, ini budaya barangkali kita mengajak kepada anak kita hal yang positif. Ini mungkin yang menjadi masukan bagi saya. Mudah-mudahan ke depannya ini ada sesuatu yang positif kita lakukan dengan anak didik kita ke depannya. Mungkin itu, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu bagian kesiswaan atas masukannya. Sangat membantu kami untuk bisa terus memperbaiki dalam pelaksanaan program ini. Baik, terima kasih. Dan kita lanjut ke topik berikutnya. Ini tentang kontrol diri. Di sini ada sedikit praktek. Mungkin saya minta kesediaan Pak Ansi sama Pak Iska kali ya. Untuk ke depan, satu orang mengepalkan tangannya. Terserah siapa yang mau jadi yang mengepalkan tangan, siapa yang mau jadi pembujuk. Satu orang menjadi pembujuk untuk bisa membuka kepalan tangannya itu, karena di dalam itu dia menggenggam sesuatu yang sangat berarti. Siapa yang mau jadi yang mengepalkan tangannya? Pak Iska, berarti secara Pak Ansi merayu Pak Iska supaya bagaimana caranya dia membuka kepalan tangannya itu. Ada kesana. Tengah lagi, bentar. Kenalan dulu Pak. Iya. Ibaratnya ini visual Bu ya. Iya. Iya. Ceritanya Pak Is marah-marah. Pak Is marah-marah. Gini nak Pak Is, kasih lah uang langsung buka itu. Bebas mau dipakai uang, dimarah atau
intimidasi bebas bagaimana caranya. Terus yang si penggenggam bagaimana caranya tetap mempertahankan genggaman tangannya. Jadi lu marah langsung. Saya marah. Yang dimarah ketawa. Nais ya. Enak merang. Merang. Ya, action. Oke. Merang. Kenapa tangannya begitu nak merang? Bapak banyak pegang-pegang. Jangan ketawa, Pak. Biar tahu dulu. Oke. Yang Coba lihat tangannya. Jangan ketawa. Pak gurunya jangan. Nah, Tadi berantem sama temannya. Ya Pak, dia pukul saya duluan. Kenapa Bapak nggak mau pegang? tanya. Harus sama Bapak. Oh, Bapak kan nggak lihat tadi. Jadi Bapak mau ngapain di sini? Terus ngapain masuk itu? Nah, yang saya marah Bapak. Nggak mau bela saya duluan. Bapak kan terlambat pas masuk kelas. Jadi Kalau Bapak nggak usah ikut campur lah. ayolah saling memaafkan sama temannya. Di dalam tangannya ini ada sesuatu yang Oh ya, ada sesuatu yang dipegang tapi nggak mau dia kasih kita. Pisau. Sekarang kira-kira Pak Iska kira-kira mau kasih ke Pak Ansi atau tidak? Nggak mau Pak. Oke, nggak mau. Oke, kalau nggak mau, kira-kira Pak Iska bisa kasih alasan kenapa nggak mau? Kenapa tetap mempertahankan apa yang di dalam genggaman itu? Nanti kalau saya kasih dihukum saya Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Surat cinta untuk si. baik Bapak Ibu, di sini ini biasanya pada pribadi kita masing-masing sesuatu yang berarti di dalam diri kita tidak mungkin kita mau membiarkan untuk diberikan kepada orang lain. Apapun bentuknya orang itu mengintimidasi kita atau membunuh kita dengan cara apapun, pada umumnya kita tidak akan mau kasih. Karena yang kita genggam adalah sesuatu yang sangat berarti untuk diri kita. Di sini membuktikan Bapak Ibu bahwa yang memegang kontrol atas diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi baik atau tidaknya kita itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Karena yang berkuasa atas diri kita adalah kita sendiri. Orang lain, orang sekitar, mereka hanya faktor eksternal yang berpengaruh kepada kita, tetapi intinya adalah pada pribadi kita masing-masing. Mungkin lebih jelasnya kita akan lihat tentang bagaimana para pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kita di sini yang kelas 1 dan kelas 4 yang sekarang sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Ini adalah salah satu pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan siswa. Di sini Bapak Ibu yang guru kelas 1 dan kelas 4 kemarin mungkin sudah ada sedikit gambaran pada pelatihan kemarin bahwa pada saatnya nanti akan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilaksanakan di kelas yang menggunakan kurikulum merdeka. Bukan hanya kelas yang menggunakan kurikulum merdeka saja, tetapi ini adalah seharusnya untuk semua kita. Pembelajaran diferensiasi ini adalah hal yang dituntut bahwa sebaiknya atau
pada hakikatnya siswa itu dia belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tidak bisa kita paksakan dia sesuai yang kita mau, karena pada dasarnya setiap anak itu sudah lahir dengan potensi masing-masing. Jadi tidak bisa kita paksakan dia menjadi yang kita mau. Kita hanya bertugas untuk mengarahkan dia untuk mengembangkan potensi yang sudah dia miliki, bukan memaksa dia untuk menjadi yang kita mau. Tidak akan bisa, karena itulah pada hakikatnya bahwa setiap pribadi kita itu lahir dengan potensi kita masing-masing. Nah, di sini ada sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana biasanya itu kita berpikiran bahwa kita itu punya hak penuh atas murid. Kita bisa mengontrol murid untuk semua hal. Tetapi ini hakikat yang lama, bahwa guru bisa mengontrol murid untuk segala hal. Tetapi sebenarnya bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa ini juga kurang pas, di mana kita selama ini berpikir bahwa ketika anak melakukan kesalahan ataupun anak tidak mengerjakan PR contohnya, kita membuat anak merasa bersalah. Kita merasa bersalah, kan ibu sudah tugaskan kamu mengerjakan PR, kenapa tidak dikerjakan? Ini pada umumnya kita lakukan karena tanpa kita sadari kita sudah membuat anak merasa bersalah. Nah, perasaan bersalah pada anak ini berefek negatif pada perkembangan psikologinya. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru dalam pembelajaran yang sudah kita buat selama ini, dan perlu kita luruskan bahwa sebenarnya ini adalah keliru. Lalu, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa semua penguatan yang berbentuk positif, kamu hebat nak, kamu sangat baik. Oh, setiap kali anak juara dikasih hadiah berupa ada sedikit dana prestasi, lalu anak-anak yang tidak berprestasi tidak dikasih apa-apa. Sebenarnya ini adalah cara kita mengkelaskan anak, justru mematikan potensi anak, mematikan kreativitas anak. Karena ini sebenarnya harusnya kalau kita mau memberikan apresiasi, semua harus diapresiasi dalam bentuk yang berbeda. Misalnya ada yang punya potensi untuk peringkat, mereka dengan apresiasi berupa apa. Lalu yang lain lagi kan tidak mungkin anak itu tidak bisa sama sekali. Mereka pasti bisa, tapi dengan bidang yang berbeda, dengan kemampuan yang di bidang lain. Mungkin dia matematikanya lebih, tetapi di bagian bahasanya dia kurang, sehingga ketika diakumulasi nilainya tidak bisa dia dapat peringkat. Nah, kita apresiasi dengan cara sesuai kemampuan anak, bukan kita seolah-olah anak yang jumlah nilainya tinggi dia saja yang mendapat apresiasi. Ini sebenarnya adalah keliru. Mungkin kita samakan persepsi supaya ke depan kita bisa memperbaiki untuk lebih baik lagi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa itu punya hak penuh atas anak. Tidak bisa, karena menurut Ki Hajar Dewantara kita hanya ditugaskan untuk menuntun anak bertumbuh dan berkembang sesuai potensinya, bukan memaksa mereka menjadi yang kita mau. Itu mungkin sedikit gambarannya Bapak Ibu mengenai teori kontrol. Lalu kita selanjutnya berkaitan dengan teori stimulus respon dan juga teori kontrol, di mana kita mengubah paradigma stimulus respon, paradigma yang lama, menjadi pendekatan teori kontrol, di mana realita menurut stimulus respon, realita kebutuhan kita adalah sama. Menurut teori kontrol, semua manusia ini kebutuhannya sama, padahal realitanya tidak sama. Sedangkan kita di dalam ruangan ini saja kebutuhan kita sudah tidak sama, apalagi dengan anak-anak di dalam kelas yang datang dari keluarga yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan orang tua yang berbeda, cara pendidikan di keluarga yang berbeda, otomatis kebutuhannya juga tidak mungkin sama, Bapak Ibu. Nah, inilah sedikit paradigma yang perlu kita luruskan
supaya kita tidak salah, kita tidak keliru dalam membimbing anak-anak kita ke depannya. Lalu yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada teori kontrol dikatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita misalnya kasih sebuah gambar pemandangan lah, contohnya kita kasih sebuah gambar pemandangan ataupun kita angkat barang inilah, kita tanya pendapat setiap orang tentang benda ini, tidak mungkin semua memberikan pendapat yang sama tentang benda ini, pasti berbeda. Apalagi di sini dari dulu sudah ditegaskan menurut teori stimulus respon bahwa semua orang melihat hal yang sama, tetapi dibantahkan oleh teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu memang realitanya bahwa tidak mungkin setiap orang punya pandangan yang sama terhadap segala sesuatu. Jadi apalagi di dalam pembelajaran, anak-anak kita dengan materi yang kita bawakan tidak mungkin di dalam penyajiannya setiap anak mampu sekaligus langsung memahami apa yang kita sajikan, karena tadi cara pandang terhadap apa yang kita berikan itu tidak mungkin sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang tidak bisa menerima sama sekali. Nah, bagaimana cara kita menyikapi dengan yang tidak mampu menerima ini? Itulah yang kita diarahkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk pelan-pelan kita merubah paradigma kita yang selama ini telah kita laksanakan, tetapi memang ternyata kita keliru. Dan memang saya juga sangat bersyukur sekali bahwa bisa berikut di dalam guru penggerak ini, dan memang saya kaget bahwa ternyata banyak hal yang sudah kita laksanakan dan ternyata kita keliru, masih keliru pandangan kita. Tidak apa-apa, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Berikutnya, kita mencoba mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan kita. Realitanya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk berpandangan sama dengan kita. Misalnya saya berpandangan tentang bunga itu, tidak mungkin saya memaksa teman-teman semua di dalam ruangan ini mengatakan bahwa bunga itu cantik. Mungkin yang lain mengatakan bahwa tidak, itu kan cuma bunga benda mati, tidak mungkin sama dengan pandangan saya. Kebetulan mungkin saya suka bunga, saya bilang cantik, yang lain yang tidak suka bunga belum tentu bilang cantik. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Lalu menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Memang pada kenyataannya kita melihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan maupun anak muda kita lakukan, ketika itu salah, itu ketika yang menurut kita itu kurang baik, itu kita langsung berasumsi bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Padahal kita tidak tahu alasan apa di balik dia melakukan itu. Kita langsung memvonis bahwa ini tidak bagus, ini salah. Tanpa kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Dia pasti punya alasan untuk melakukan itu. Tidak mungkin tiba-tiba saja dia langsung melakukan itu. Jadi ini mengajar kepada kita bahwa kita tanya dulu, kenapa, alasan apa dia melakukan semua itu. Bukan kita langsung memvonis bahwa yang dia lakukan itu adalah keliru ataupun salah. Lalu yang berikut adalah, saya bisa mengontrol orang lain. Tetapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti yang dipraktekkan oleh Pak Iska dan Pak Anci tadi, bahwa kita punya kontrol atas diri kita masing-masing. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Contohnya kecil saja. Misalnya saya pada posisi sekarang ini, kemarin memang pas sedang mengikuti seleksi guru penggerak, ada sedikit suara, kamu kan sedang sibuk di bendahara, kenapa ikut? Tetapi ada juga suara lain yang mengatakan itu saja, ada baiknya.
Nah, di sini kalau seandainya saya mengikuti kontrol dari orang yang mengatakan aku sudah sibuk, apalagi Bapak yang di belakang ini kan selalu mengatakan bahwa sudah sibuk sekali, mengapa harus mengikuti guru penggerak lagi, kapan ada waktu di rumah gitu kan. Jadi kan maksudnya bahwa tetapi itu tidak akan, kalau kita mempunyai kontrol atas diri kita dengan kuat, kita akan tidak mudah terpengaruh dengan hal apapun, entah hal baik, entah hal tidak baik. Kita punya satu prinsip yang harus kita pegang, kita punya kontrol atas diri kita, dan kita buktikan bahwa kita bisa. Itu saja. Lalu model berpikir menang kalah, sedangkan menurut teori kontrol model berpikir menang-menang, tidak ada yang salah, semua adalah benar. Yang ada ketika orang melakukan kekeliruan adalah dia punya alasan untuk melakukan itu, bukan dia melakukan suatu keburukan. Dia punya alasan untuk melakukan kekeliruan, tetapi bukan melakukan keburukan. Itu aja. Lalu kita lanjut selanjutnya, ada Oke, kita masuk di sini berkaitan dengan teori kontrol tadi, yang biasa berkaitan dengan teori kontrol ini, biasa kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya saya kadang dengan tugas bendahara, pada saat anak sudah masuk, saya baru bergerak dari mata. Itu kan sebenarnya tidak bisa mengontrol diri sendiri. Akhirnya kita dikontrol oleh orang lain lewat aturan. Tetapi seandainya kita bisa mengontrol diri kita tanpa aturan pun sebenarnya semua bisa berjalan. Itu adalah tujuan dari kurikulum merdeka ini, bahwa dengan kontrol atas diri kita sendiri, dengan kesadaran dari diri kita sendiri, sebenarnya semua bisa berjalan. Kalau kita dengan sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya mengontrol diri kita untuk selalu menjadi contoh, selalu berbuat ya seharusnya atau pada tempatnya. Di sini Bapak Ibu, mungkin saya tanyakan sedikit, kira-kira berkaitan dengan teori kontrol tadi, berkaitan dengan kontrol atas diri tadi, ini menurut Bapak Ibu kira-kira, menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin itu kira-kira apa ya disiplin itu? Biasanya berkaitan dengan apa disiplin itu? Ya Bu? Iya, berkaitan dengan aturan. Selalu yang namanya disiplin biasanya berkaitan dengan aturan. Apalagi ya? Selain aturan, waktu, iya. Terus selain waktu, apa? Niat, betul. Oke ya. Kita lihat kira-kira kesadaran. Oke, betul sekali. Kita lihat sebenarnya yang berkaitan dengan disiplin ini, oke, ada aturan di dalamnya, ada tata tertib di dalamnya, ada kepatuhan di dalamnya. Inilah yang namanya disiplin. Ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita, kita dikontrol oleh disiplin. Sebenarnya tanpa disiplin pun, kalau kita bisa mengontrol diri kita, ini semua tidak perlu. Tetapi realitanya kita selalu dikontrol oleh yang ini, aturan, tata tertib, dan wajib patuh. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Kita mau yang mana? Mau mengontrol diri kita atau kita mau dikontrol oleh aturan? Oke Bapak Ibu, di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, dia memberikan gambaran disiplin ini agak sedikit berbeda ya, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Kenapa? Di mana dia mengatakan bahwa sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja tidak ada apa-apanya jika kita tidak cakap melakukannya
self disiplin atau disiplin diri ini, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu tadi seperti digambarkan bahwa ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita, mendisiplinkan diri kita, maka orang lainlah yang akan mengambil alih atas disiplin diri kita lewat aturan tadi, lewat tata tertib tadi, yang mengharuskan kita harus datang tepat waktu, harus datang ini itu, dan segala bentuk lainnya. Tetapi kalau kita mau tidak diatur, oke, kita melaksanakan dengan enjoy saja tanpa kita tertekan di aturan ini aturan itu. Kita tidak perlu merasa tertekan. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini disiplin adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri, bukan di sini memaksa, tetapi di sini disiplin positif ini lebih kepada kita menanamkan kesadaran diri pada anak bahwa suatu saat tanpa ada aturan itu pun dia bisa melakukannya sendiri. Dan memang ini agak sulit karena kita sudah terbiasa dengan namanya aturan. Kita kalau tidak ada aturan nggak jadilah. Kita sudah terbiasa dengan aturan iya. Memang sangat berat, tetapi harus kita tahu supaya kita pelan-pelan kita coba untuk menerapkan ini bagi diri kita sendiri maupun orang di sekitar kita, terlebih anak didik kita. Terus yang kedua, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dari dalam. Mengontrol diri maksudnya di sini ya, mengontrol diri dari dalam melakukan segala tindakan. Kita mengontrol diri kita sendiri dalam melakukan segala tindakan. Kita harus dengan sadar melakukan apapun itu tanpa bukan terpaku pada aturan, bukan takut karena nanti kita dimarah, tidak. Tetapi dari kesadaran kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Lalu di sini berkaitan juga disiplin positif itu dapat membantu murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Ini yang perlu kita ingat, bahwa tujuan dari disiplin positif tadi adalah kesadaran diri. Tanpa dia dipuji pun dia mau melakukannya, tanpa dihukum, tanpa ada hadiah, iming-iming hadiah supaya dia mau melakukannya, tetapi intinya bahwa dia akan melakukan segala sesuatu dengan kesadaran diri bahwa memang itu penting untuk dia, bukan karena iming-iming hukuman, bukan karena takut hukuman, ataupun bukan karena pujian. Itu inti daripada disiplin positif. Memang untuk dalam penerapannya dengan budaya kita yang sudah terbiasa dengan taat aturan memang agak berat. Tetapi pelan-pelan kita sedikit-sedikit mencoba menanamkan di dalam alam bawah sadar kita bahwa apa yang kita lakukan yang sudah keliru ini coba kita perbaiki supaya ke depan generasi kita mungkin lebih baik lagi dari kita. Yang ini Bapak Ibu ya. Di sini berkaitan dengan disiplin tadi ada kaitannya dengan supaya kita bisa menumbuhkan kesadaran diri daripada anak didik kita maupun kita sendiri tadi. Di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu sendiri adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, ras maupun antar golongan. Jadi nilai kebajikan ini adalah misalnya satu sekolah, berarti kita sepakati bersama nilai apa yang mau kita terapkan di sekolah kita, nilai apa yang mau kita tanamkan di dalam sekolah kita. Kalaupun di konteks kelas, kita sepakati bersama juga apa nilai yang mau kita tanamkan di dalam kelas kita bersama anak didik. Kita sepakati bersama anak didik kita. Lalu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena tindakan yang dilakukannya didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini apa saja? Itu
tidak lari jauh dari profil pelajar Pancasila yang sekarang ini kita laksanakan di dalam kurikulum Merdeka, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi turunan daripada profil pelajar Pancasila inilah yang masuk di dalam nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sangat banyak sekali nilai universal yang merupakan turunan daripada 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Ini seperti yang kemarin kita sudah dijelaskan di dalam sedikit pengarahan atau kegiatan diklat kita kemarin, tempat juga disampaikan oleh Bapak yang kemarin materinya. Ini turunannya itu sangat membantu kita dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Oke Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin, kontrol diri, dan juga nilai kebajikan tadi, kira-kira mungkin ada yang Bapak Ibu tanyakan ataupun masukan yang Bapak Ibu berikan untuk kebaikan kita bersama. Saya berikan kesempatan. Ya Bu Mat, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Ada sedikit yang membuat saya sangat menarik untuk lebih dalam mengetahui tentang kebaikan. Tadi Ibu mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau terhadap anak-anak. Selama ini memang kita sudah menerapkan hal itu dalam mengajar. Kita tidak pernah memaksakan anak-anak untuk mengikuti aturan kita. Tetapi kita juga dituntut oleh aturan untuk membuat anak-anak itu mengikuti aturan yang sudah sudah diterapkan di sekolah. Nah, contoh seperti ini, anak-anak itu sering terlambat. Saya itu awalnya kan kita menghadapi secara yang Ibu katakan tadi bahwa anak-anak itu tidak boleh kita paksakan. Tapi contoh kecil aja, ketika kita yang selama ini saya terapkan, anak-anak terlambat itu saya nggak pernah marah. 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, saya hanya kenapa terlambat. Terus dia bilang ketiduran, pokoknya seenak-enaknya menjawab seperti itulah, ya kan? Nah, tetapi ketika kita terus mengikuti maunya dia untuk terlambat, kita hanya sekedar bertanya tanpa melakukan tindakan, maka dia akan terbiasa. Jadi saya juga jadi penasaran, ingin tahu apa yang harus kita buat ketika kita sudah melakukan yang terbaik seperti itu. Kita tidak pernah memaksakan kehendak kita terhadap anak, dan dampaknya akan berdampak fatal ketika kita membiarkan hal itu yang sebetulnya kita anggap dan anak-anak itu menganggap bahwa guru saya tidak pernah marah, ya kan? Karena kita hanya dengan teguran. Jadi untuk selanjutnya apa yang membuat mereka itu bisa sadar, dan anak-anak itu tidak pernah sadar gitu ya sampai hari ini. Terima kasih. Mungkin saya tanggapi dari omongan Bu Monik ya, karena dari pengalaman pribadi saya ya sebagai guru kelas 1, kalau saya pribadi untuk menanggapi suatu kedisiplinan, misalnya contohnya terlambat gitu ya Bu Monik ya. Kalau saya pribadi anak-anak misalnya terlambat gitu, saya akan panggil terus saya bilang, nak kenapa terlambat? Nah, terus namanya anak kelas 1 ini seperti anak TK ya. Nah, kita harus merangkul, kita harus istilahnya jangan sampai ada nada tinggi mungkin seperti itu ya. Jadi saya coba bertanya, setelah itu sama ini coba lihat anak misalnya si A ini
Karena besok yang terlambat yang pintar ya, yang rajin ya, besok mungkin bisa diinikan lagi. Mungkin kalau dari saya mungkin seperti itu ya, karena dari kelas 1 itu butuh memang suatu kesabaran mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi apabila dia melakukan sesuatu, saya berusaha untuk memuji dan arti mengangkat dia supaya memicu kembali ini anak ini merasa, oh saya seperti ini, oh seperti sebenarnya kan memang dia salah sebenarnya, cuma tapi tidak boleh kita downkan mungkin ya, seperti itu. Karena kelas 1 ini seperti kelas TK yang dimana kita kalau bicara mungkin sama mereka itu harus memang nada yang oh iya sayang ya sini, mungkin seperti itu ya punya secara garis besarnya. Karena meskipun ya saya juga suara saya besar kadang ya di kelas, cuma bagaimana cara kita mengambil hati anak. Seperti terlambat juga ketok itu dia langsung nyelonong masuk itu. Nah terus saya keluar dulu sayang, coba tutup dulu pintunya, ngomong dulu, Bu maaf saya terlambat, permisi Bu, ya dilakukan seperti itu. Nah jadi di depan temannya saya memuji dia. Nah ini contoh yang baik nak ya, besok-besok ditulis seperti ini supaya apa? Supaya baik ke depannya. Nah mungkin seperti itu suatu gambaran yang dia. Terima kasih. Mungkin sedikit juga lagi. Itu apa namanya? Apa ya enggak suara saya besar kan? Jorokan. Matikan. Iya, benar yang dikatakan Bu Devi. Saya sudah melakukan semua itu. Bahkan yang melakukan ini bukan kelas 1, tidak hanya kelas 1. Kita melihat sendiri, mungkin bukan cuma saya sih yang merasakan ini. Cuman maksudnya memang kita hadapi dengan biasa juga saya stop dulu. Kalau masuk terlambat, apa yang diucapkan? Ibu bilang apa? Stop dulu di situ. Akhirnya tertawa di luar. Tapi dia sadar, tapi besok itu karena mungkin tidak dimarah. Ada yang mengatakan anak-anak itu bilang, orang tidak dimarah Bu Guru kok kalau terlambat. Jadi kita ini sudah berusaha memberikan yang terbaik itu. Artinya mendidik mereka mendekatkan diri. Jangan sampai kita guru ini menjadi ketakutan membuat anak-anak ketakutan dan akhirnya tidak ada keinginan untuk belajar. Seperti itu. Kita sudah berusaha menerapkan itu. Saya juga sudah senior mengajar berapa puluh tahun, tapi sampai hari ini saya belum menemukan trik yang paling ini. Kita sudah mengajarkan secara halus, tapi toh artinya mungkin masih ada trik yang lebih baik yang Ibu dapatkan, yang bisa kita terapkan untuk kedepannya. Bahkan kelas 3 dan kelas 4 yang sekarang itu yang justru melakukan. Baik, terima kasih pengalaman yang luar biasa dan maksud tanggapan dari Bu Monik dan juga Bu Dewi. Saya tambahin ini menurut pengalamannya waktu kita mengikuti kurikulum Merdeka, mungkin ada kesalahan besar barangkali. Peraturan itu kan kita buat bersama. Yo, mau apa anak? Kalau terlambat ya baik. Nah ini kita lakukan. Makanya saya katakan tadi itu ditulis di situ sebagai aturan di dalam kelas. Jadi kalau dia terlambat diapain anak-anak? Nah, terserah maunya bagaimana. Kita buatkan komitmen bersama. Artinya biar enak, sama enaknya kita sebagai pengajar tidak ditekan, tidak disalahkan oleh orang tua. Ini maunya anak ini begini. Kalau perlu ada orang tuanya, maunya anaknya seperti apa. Dia pasti marah dengan siapa? Itulah bapak. Bapak kan marah dengan bapaknya, bukan marah dengan dirinya lagi. Saya maunya cepat Bu, tapi bapak sering lambat, tidurnya gimana? Nah inilah mungkin ingatan kita kembalikan ke situ. Aturan itu kita buatkan bersama sebagai komitmen kita di dalam kelas. Masing-masing kelas kan apa yang dikatakan Bu Maria itu tidak sama. Ada yang
kaya, ada yang nggak punya, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor. Kalau kehujanan dia jalan kaki bagaimana? Nah, tentunya kita pikirkan dalam satu kelas tuh, ada yang jalan kaki 1 kilo, kita harapkan cepat, nggak bisa juga. Nah, inilah yang mungkin harus kita sadari lagi, barangkali tata tertib atau aturan itu kita buat di dalam kelas. Maunya seperti apa? Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas penegasannya dan terima kasih juga Bu Monik dan Bu Dewi atas berbagi pengalamannya dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Menurut arahan yang didapatkan dalam program guru penggerak ini, memang sebagian sudah kita laksanakan, hanya agak sedikit berbeda memang, bahwa kurang lebih sudah disentilkan sedikit sama Pak Husin, bahwa kita di awal ketika kita masuk pertama ajaran baru, mungkin kita membuat yang selama ini biasa kita buat dengan kesepakatan kelas ya, tetapi kesepakatan kelas itu di dalamnya ada kata harus. Nah, kata harus itu di belakangnya ada kata negatifnya, tidak boleh terlambat. Nah, di belakangnya kan ada kata terlambat. Menurut psikologi, kata-kata negatif ini kalau diulang terus, yang nanti diingat adalah kata negatifnya itu, terlambatnya itu. Jadi kita dibiasakan kata-kata positif. Biasa kesepakatan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita buat di awal pertemuan pertama kita. Nah, keyakinan kelas ini kita buat dengan kata-kata yang positif, tetapi di dalamnya mengakumulasi semua, baik kedisiplinan, lalu proses pembelajaran di dalam kelas tentang ketertibannya, terus bagaimana cara mereka seragam-seragamnya, itu semua sudah terakumulasi di dalam keyakinan kelas itu. Lalu jangan lupa, keyakinan kelas itu kita tempelkan, kita print, kita tempelkan di dalam kelas itu. Lalu kan kita ada sesi pertemuan dengan orang tua, kita sosialisasikan juga dengan orang tua, biar orang tua tahu, oh keyakinan kelas bukan gurunya yang buat, ini kesepakatan antara anak-anak, ini loh anak-anak sendiri yang buat. Kita buatkan dokumentasinya, ini anak-anak sendiri yang buat ya Bapak Ibu. Jadi bantu anak-anak untuk bisa melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat ini. Karena kan tidak selamanya yang keliru itu pada anak. Terkadang yang membuat anak sampai terlambat adalah kita orang tua. Nah, di sini ketika sampai terjadi dia melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan dia, di sini kita menanyakan lagi kepada dia apa kendalanya yang membuat dia terlambat. Setelah kita tahu, kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas yang sudah sepakati bagaimana? Nah, oh pasti dia kan lihat kembali ini Bu. Nah, ketika itu kita tidak bisa sampai di situ orang tuanya. Kita sampaikan juga Bapak Ibu keyakinan kelas yang pernah kami sampaikan. Jangan lupa yang sudah kita sampaikan, bukan yang belum. Supaya orang tua juga tahu bahwa oh kan sudah pernah disampaikan bahwa mereka punya keyakinan keras seperti ini, sehingga ketika kita konfirmasi dengan orang tua terkait keterlambatan anak, mereka juga tidak menyalahkan kita juga tidak merasa bersalah kepada anak dan orang tua karena tidak menyampaikan hal itu. Jadi kita sama-sama istilahnya kolaborasi dengan orang tua untuk sama-sama supaya membantu anak ini bisa lebih disiplin. Di situ adalah intinya bahwa bagaimana kita guru membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dalam melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sama-sama dengan anak. Itu memang saya juga di awal tahun pembelajaran kemarin kan belum ikut guru penggerak. Yang saya buat adalah kesepakatan kelas yang di dalamnya juga mengandung kata negatif di belakangnya. Baru setelah saya mendapat materi ini, baru
saya bersama anak-anak, saya jelaskan kenapa kita harus berubah, karena ini adalah kesepakatan kelas, Nak. Dan ini kita ganti dengan keyakinan kelas. Nanti ada sedikit contohnya, mungkin nanti kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit gambaran dari saya terkait dengan kontrol diri tadi berkaitan dengan disiplin positif. Mungkin nanti kita sama-sama berbagi pengalaman baik, berbagi praktik baik supaya kita lebih baik lagi untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini yang namanya kebutuhan dasar, ini pasti dan wajib Bapak Ibu ya. Kebutuhan yang wajib kita penuhi. Berarti kalau tidak kita penuhi, kita tidak bisa istilahnya berjalan dengan normal, tidak bisa melaksanakan tugas kita dengan normal. Baik, kita lihat sebenarnya apa sih kebutuhan dasar itu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang dimiliki, yang kita miliki, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan. Itu adalah kebutuhan yang sudah wajib kita penuhi setiap hari ya Bapak Ibu ya, karena memang harus kita miliki. Kita tidak makan tidak bisa, tidak hidup tidak bisa. Lalu yang menjadi kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Lalu di sini yang termasuk di dalamnya adalah dipedulikan, dilindungi, kerjasama, lalu menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang ketiga, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan diri. Yang ketiga adalah penguasaan diri. Penguasaan di sini artinya harga diri, keinginan untuk dibanggakan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu yang keempat ada kebebasan. Di sini ada di dalamnya memiliki beberapa aspek, di mana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang kelima ada kebutuhan akan kesenangan. Di sini ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia, baik kita maupun anak didik kita. Ini adalah ketika salah satu di antaranya ini tidak bisa terpenuhi, otomatis pasti akan ada muncul hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi ketika anak didik kita, menurut yang digambarkan di dalam ini adalah bahwa ketika anak didik kita merasakan membuat hal-hal yang di luar kendali kita, di luar harapan kita, itu seperti tadi kita tanya dulu kenapa. Nah, kenapanya itu pasti nanti ujung-ujung kita ketemu apa sebenarnya kebutuhannya yang belum terpenuhi. Pasti salah satunya ini, entah itu harga dirinya yang mungkin dia merasa tidak dihargai oleh temannya, atau mungkin juga dia tidak diterima oleh salah seorang temannya atau satu kelompok tertentu di dalam kelas yang mungkin dihindar oleh teman-temannya. Nah, itu adalah penyebab-penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan baik di dalam diri kita sebagai seorang pendidik maupun peserta didik kita, yang menyebabkan timbulnya hal-hal yang di luar harapan kita. Lalu apabila
Lalu bagaimana seharusnya kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi? Apa motivasi yang bisa menjadi pegangan kita supaya kita tidak, ketika salah satu di antaranya mungkin tidak terpenuhi, kita masih bisa tetap berjalan, kita masih bisa tetap berdiri tegak untuk tetap bisa melaksanakan setiap yang harus kita laksanakan. Di sini ada yang menjadi motivasi ada 3, yaitu yang menjadi dasar dari setiap perilaku kita adalah yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu di sini yang menjadi motivasi eksternal ini lebih banyak menjadi bagian dari perilaku kita. Sekarang menurut hasil yang didapatkan dari data-data yang ada yang tidak saya tampilkan di sini, bahwa sebagian besar kita motivasi perilaku kita itu dari motivasi eksternal. Tetapi memang sudah ada sebagian yang ada di nomor 3 ini, motivasi internal, bahwa mereka motivasi yang tindakan yang atau perilaku yang dilakukan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya bahwa nilai-nilai itu adalah nilai baik. Tetapi bagaimana kalau yang menjadi motivasi perilaku kita adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, ini kembali pada pribadi kita masing-masing, sejauh mana selama ini kita berjalan, motivasi apa yang memotivasi kita untuk menjadi tindakan, untuk menjadi pijakan kita dalam bertindak dan mengambil sikap. Di sini dikasih catatan bahwa hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Seperti tadi di awal sudah saya kasih gambaran sedikit bahwa kemarin di dalam penjelasan itu kami dikasih penegasan bahwa selama ini kita ada sedikit miskonsepsi tentang penghargaan, di mana kita sedikit mungkin menjadi koreksi juga bagi kita semua bahwa sering yang mendapat imbalan atau kita beri penghargaan adalah siswa-siswa yang berprestasi secara akademik saja di dalam kelas. Peringkat 1, 2, 3 kita kasih apresiasi dari dinas dalam bentuk sedikit penghargaan yang selama ini kita tahu. Lalu ternyata itu motivasi eksternal seperti itu justru kurang efektif, bukan tidak baik. Memang niatnya baik, tetapi ternyata secara psikologi akan mematikan kreativitas anak yang tidak mendapatkannya. Nah, inilah menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana cara kita untuk tetap membangkitkan semangat anak-anak ketika program ini tetap berlanjut. Bagaimana cara kita supaya semua anak di dalam kelas itu merasa dihargai. Karena tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu punya kemampuan masing-masing, tetapi bedanya mungkin ya di bidang yang lain. Nah, semua itu perlu diapresiasi. Nah, cara kita bagaimana kita mengapresiasi mereka? Tinggal kembali kepada kita, bagaimana kita bijaki hal ini. Jadi tetap berjalan program pemerintah atau program dinas, tetapi tidak mematikan kreativitas atau motivasi bagi siswa-siswa yang lain yang tidak mendapatkannya. Oke Bapak Ibu, itu sedikit tadi tentang kebutuhan dasar berkaitan dengan bagaimana cara ataupun apa hal-hal yang menjadi dasar bagi kita untuk bertindak.
Lalu kita masuk sekarang kepada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini di mana selama ini kita lebih banyak kepada hukuman, kita lebih menerapkan yang hukuman ini. Konsekuensi ada juga kita sudah laksanakan, tetapi lebih banyak kita pada yang hukuman ini, di mana hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu secara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, secara restitusi, dalam pandangan restitusi merupakan pilihan, bahwa setiap anak ketika melakukan sesuatu, misalnya suatu kesalahan yang terlambat lah contohnya, terlambat kalau kita mengambil hukuman, otomatis karena dia bersalah wajib dihukum ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dia harus dihukum karena melakukan kesalahan. Oke. Di dalam konsekuensi juga seperti itu. Aturan, sudah tahu aturan kita setiap hari Senin atau pakai baju apa, kenapa tidak lengkap, atau kenapa datang terlambat. Nah, harus di konsekuensinya apa? Ada imbalannya. Tetapi pada restitusi ini dia punya pilihan, ada alasannya bagi dia untuk melakukan itu. Ada proses yang harus kita lakukan untuk bisa mengarahkan dia. Kita tahu, supaya dia tahu kesalahannya, dia tahu alasan apa dia lakukan itu, dia tahu cara memperbaiki kesalahannya, dan dia bertanggung jawab dengan kekeliruan ataupun kehilapan yang dilakukan. Dan inilah yang ditekankan pada restitusi ini. Seperti kurang lebih tadi saya sedikit kasih gambaran, seandainya dia terlambat, ada sudah kesepakatan kelas, lalu sampai ke orang tua, itulah masuk kepada yang namanya restitusi ini. Itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini dari posisi hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, pada posisi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, di mana yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana ini ya Bapak Ibu? Oke. Kasus pertama, contoh kasus ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk posisi kontrol penghukum yang kita berikan adalah sangat paman bendera selama 1 jam ya. Lalu, ataukah mungkin ada yang bilang, berapa kali Bapak Ibu beritahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu Bapak. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah. Siswanya kita buat merasa bersalah karena kita dibilang bikin kecewa kita kan. Nah, kita pada posisi yang mana ya Bapak Ibu? Lalu yang berikut, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu Bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Mungkin ada yang pernah melakukannya, ini berarti dia pada posisi kontrol teman. Lalu ada yang mungkin kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya ya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah, ini berarti kita pada posisi kontrol pemantau. Lalu inilah posisi kontrol yang diharapkan dari kita semua, bahwa ketika anak melakukan kekeliruan dengan tidak memakai atribut saat upacara bendera, yang kita buat adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu?
Jadi anak kita tanya dulu, dia tahu tidak kenapa dia dibuat seperti itu. Lalu kalau dia sudah tahu, bagaimana dia bertanggung jawab dengan kekeliruan yang dia buat itu. Lalu apa tindak lanjut yang dia buat supaya memperbaikinya. Itulah tadi kalau di posisi kontrol dia ada pada manajer, tetapi pada bagaimana cara kita menyikapi anak-anak yang melakukan kekeliruan ataupun kekeliruan masuk pada yang namanya restitusi tadi Bapak Ibu ya. Oke, ini ada sedikit kasus Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu masuk pada posisi kontrol yang mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, coba kita lihat sama-sama posisi kontrol apa ya ini? Membuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Lalu, nah ini lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira masuk posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Pemantau ya? Oke, coba kita lihat. Hukum Bapak Ibu ya, dia pada posisi penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, aku menghukum ya. Lalu, apalagi ini? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa tadi posisi kontrol? Iya, lebih kepada posisi kontrol teman. Lalu, oke, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Bersalah ya? Coba kita lihat. Pemantau. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau ya, masuk pada posisi kontrol pemantau. Lalu, ini lagi. Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Iya, ini adalah posisi kontrol yang diharapkan, yaitu posisi kontrol manajer. Ya, memang kita pada posisi kontrol masing-masing, tetapi memang kita semua diarahkan untuk pada posisi kontrol yang ada ini. Mari kita sama-sama berusaha. Memang berat sekali Bapak Ibu ya untuk bisa sampai kepada posisi kontrol ini, karena kita di dalam kelas dengan aneka karakter murid, aneka karakter siswa, tidak mudah bagi kita untuk berada pada posisi kontrol ini. Tetapi apa salahnya kalau kita mencoba? Yang namanya batu sekali saja tidak dideteksi, sekali saja dideteksi air pasti tidak tetap masih batu. Tetapi lama-lama dia akan berubah juga kan Bapak Ibu? Ya, kita coba pakai persepsi batu itu untuk bisa menerapkan pada anak-anak kita. Semoga kita bisa Bapak Ibu ya. Lalu ini terakhir ada tentang keyakinan kelas. Yang tadi sudah sempat saya jelaskan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kira-kira mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan sedikit pandangan, karena ini tadi sudah sempat saya sentil tadi di awal. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Supaya timbul di sana. Kasih komentar. Mungkin kalau keyakinan itu menurut saya ya, itu karena nilainya pas positif ya Bu ya, jadi ada keyakinan untuk bisa berubah. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ipi. Ada lagi Bapak Ibu? Aku punya. Keyakinan itu dibuat berdasarkan seperti tadi yang ada kesepakatan. Sedangkan peraturan itu dibuat itu harus, dan yang membuat itu tidak memerlukan kesepakatan orang yang harus mengikuti.
Oke, terima kasih Bang. Ada lagi? Oh ya Bapak. Kembali lagi itu Bu, peraturan itu kan kita buat bersama ya tadi ya, walaupun ya sudah dijelaskan tadi ya sama narasumber juga. Jadi mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan? Karena setiap anak itu kan berbeda-beda juga barangkali kan. Nah, cara mengatasi anak itu kelas 1, 3 pemberinya saja berbeda. Nah, berarti peraturannya itu masing-masing tidak sama dengan kelas 1A, dengan B, dengan C. Kita mempunyai keyakinan untuk mengatasi masalah itu sesuai dengan yang kita ajari. Nah, kalau kita mau samakan aturan itu harga mati, nah ini kan ada yang saya katakan tadi, ada yang nggak punya, ada yang punya, ada yang jalan kaki, ada yang macam-macam. Nah, tentunya perbedaannya di situ. Dan menghukum anak tadi kan tidak mungkin kita yang langsung menghukum. Kita lihat dulu kenapa terlambat. Nah, itu tadi. Dan yang kedua Bu, ini beri masukan atau apa ya? Kalau bisa, yang kita ikuti adalah manajer tadi itu ya, yang paling kita tekankan di situ. Kalau bisa kita tulis juga, supaya kita ingat, karena kita ini sudah tua, lupa-lupa juga apakah ini dalam bentuk hukuman atau apa kan? Yang manajer yang baik itu seperti apa? Kita lakukan, kita budayakan, kita munculkan di dinding itu. Kalau bisa kita tuliskan aturan itu besar-besar di dalam kelas supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan di dalam kelas itu kepada anak didik kita. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi betul sekali seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa memang peraturan itu adalah kadang dibuat sepihak saja ya Bapak Ibu ya, bahwa dia tidak memerlukan kesepakatan bersama. Biasanya dibuat lalu wajib untuk ditaati oleh setiap yang di bawahnya ataupun setiap yang menjadi pengikutnya. Sedangkan keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara kita, entah kita dengan anak didik kita ataupun kita dengan misalnya di dalam kelompok guru-guru, berarti antara pimpinan dengan guru-gurunya. Di situ kesepakatan berarti sama-sama kita sepakati apa, bukan kesepakatan ya, beda. Kesepakatan tadi itu selama ini kan kita lebih kepada kesepakatan. Kesepakatan itu seperti tadi saya sudah sentil sedikit bahwa ada kata harus di depannya, di belakangnya ada kata negatifnya. Nah, kata negatif di belakang ini sangat berpengaruh pada psikologi kita yang selalu membaca tulisan itu. Kan biasanya dipajang itu. Setiap kali kita membaca, misalnya jangan terlambat, otomatis yang terlambatnya yang kita laksanakan. Tetapi di dalam keyakinan kelas yang diutamakan adalah kalimat-kalimat positifnya, sehingga memacu kita untuk melakukan yang hal positif, baik kita maupun anak-anak kita. Nah, ini secara psikologi akan menanamkan alam bawah sadar kita hal-hal positif yang baik yang akan mengakar, dan pada akhirnya intinya adalah bahwa menumbuhkan kesadaran diri, sehingga ini adalah puncak dari bahwa untuk Merdeka Belajar diharapkan tanpa aturan pun tidak bisa berjalan, bahwa semua berjalan dengan kesadaran diri sendiri, kesadaran dari pribadi kita masing-masing. Tetapi itu butuh proses, karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya aturan. Oke Bapak Ibu ya, sedikit gambaran seperti itu. Kita lanjut dulu. Di sini sedikit gambaran bahwa pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu, dia kata-katanya bersifat abstrak. Misalnya dilarang masuk terlambat, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, semua itu nanti terakumulasi di dalam satu kata saja, kata positif saja, yaitu
Satu kata positifnya itu misalnya disiplin. Lalu misalnya ketika guru menjelaskan wajib memperhatikan, teman memberikan pendapat wajib mendengarkan. Itu dia masuk pada nilai menghormati diri dan orang lain. Jadi lebih kepada nilai-nilai positifnya. Tetapi dia bersifat abstrak, dia tidak langsung kena pada sasarannya. Dan memang ini dibiasakan kepada anak untuk anak bisa mengaplikasikan apa yang tidak tertulis tetapi tersurat, karena ini bersifat abstrak. Kata-kata di dalam keyakinan kelas dia tidak bersifat konkret, dia abstrak tetapi dia positif. Di sini ada sedikit proses pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin tidak bisa saya kasih suara prosesnya karena agak sangat ribut di kanan dan anaknya. Jadi saya hanya kasih gambarnya saja, ya prosesnya saja ya Bapak Ibu ya. Di sini kita jelaskan dulu kepada anak apa itu kesepakatan, apa itu keyakinan kelas. Kesepakatan contohnya apa, lalu diaplikasikan di dalam keyakinan itu lebih pasnya kepada kata positif apa. Lalu anak-anak saya minta tuliskan yang mereka mau ke kertas post-it. Nah, setelah itu mereka tempelkan sendiri di papan tulis yang mereka mau. Nah, dari situ nanti kita simpulkan kira-kira dari semua, misalnya di kelas saya ada berapa murid, sepenuhnya berapa keyakinan kelas yang didapat berdasarkan yang tidak sepakat bersama. Jadi dapat yang 4 ya Bapak Ibu, kemarin itu kami dapat yang 4. Ada jujur, ada disiplin, menghormati dan menghargai diri dan orang lain. Pada kesempatan itu namanya anak kelas 3 Bapak Ibu ya, tulisannya juga masih ada yang belum bisa kita baca. Nah, jadi ada yang tulisannya masih belum bisa dibaca, saya konfirmasi lagi ke anaknya, ini maksudnya apa nak? Kan tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Yang tidak bisa kita langsung ke lisan saja. Dia maunya keyakinan kelas yang diterapkan apa? Jadi semua anak yang di dalam kelas bisa terakomodasi tanpa ada yang merasa tidak dihargai. Semua dihargai pendapatnya. Siap ya. Anak-anak yang terpanggil, ada tangan yang muncul. Oh, anak-anak. Ini bagus Bu, dimasukkan di pengen. Saya buat begini kemarin. Iya. Saya buat sertifikat. Iya, ini memang lagi anak kan pengen itu. Ada. Saya sudah buat. Begitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih bagaimana gambaran kita ketika membuat kesepakatan kelas. Bukan kesepakatan, itu kan sudah terbiasa dengan kesepakatan kelas, ngomong terus kesepakatan kelas, maksudnya keyakinan kelas. Jadi kita jelaskan dulu kesepakatan kelas itu maksudnya kita arahkan dari kesepakatan kelas itu kita bawa ke keyakinan kelas, biar mereka tahu bahwa oh yang dimaksud dengan jujur itu saat ulangan tidak boleh nyontek begitu. Yang dimaksud dengan disiplin itu datang tepat waktu, gitu ya Bapak Ibu ya. Ibu sedikit prosesnya mungkin kita lanjutkan saja ke berikutnya. Ini masuk kepada yang namanya segitiga restitusi tadi. Bagaimana menangani persoalan tanpa menimbulkan masalah baru. Ini memang agak berat Bapak Ibu memang, tetapi sangat disarankan bagi kita untuk bagaimana menyikapi anak-anak yang sedikit memang agak sedikit luar biasa ya bagi kita.
di mana di sini dikatakan bahwa segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kembali kepada satu yang tadi sudah kita bahas di awal, bahwa anak itu bukan melakukan kesalahan. Dia punya alasan tertentu melakukan itu, bukan dia salah. Dia pasti punya alasan kenapa dia melakukan hal itu. Makanya ketika dia membuat kekeliruan, kita langsung jangan menghukum dia. Tetapi seperti yang disarankan, diarahkan bahwa kita menggunakan yang namanya manajer pada posisi kontrol manajer, dan cara yang kita pilih adalah ini segitiga restitusi, di mana yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Seperti yang tadi sudah saya kasih gambaran sedikit bahwa pada prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi bukan fatal Bapak Ibu, bahwa lumrah atau bukan hal yang sangat fatal atau sangat manusiawi bahwa anak-anak bisa melakukan kekeliruan. Kita yang orang besar saja bisa melakukan kekeliruan, apalagi peserta didik kita. Jadi di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan pada tahap ini menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar, lalu tidak ada manusia yang sempurna, lalu ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kita menetralkan juga, menstabilkan dengan kamu berhak merasa begitu. Mungkin dia ketika melakukan kekeliruan dia merasa bersalah, kita stabilkan dia dulu dengan kata-kata yang disarankan ini. Baik ya. Lalu pada tahap yang kedua kita ada yang namanya validasi tindakan yang keliru atau salah, di mana berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Itu tadi kembali kepada 5 kebutuhan dasar tadi, bahwa ketika dia melakukan satu kekeliruan, pasti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Entah dia tidak diterima temannya, entah dia tidak mengerjakan tugas sehingga dia merasa takut, tidak nyaman kan dia, rasa amannya tidak terpenuhi. Nah, pasti dia punya alasan. Maka yang perlu kita lakukan adalah ini, ada beberapa opsi yang perlu kita networkan ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, kita mungkin, tetapi dia memilih melakukan itu padahal mungkin ada opsi yang bisa lebih buruk lagi. Nah, kamu paling bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang bisa kita gunakan pada validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir adalah kita menanyakan tentang ini kelirunya Bapak Ibu ya, harusnya menanyakan keyakinan kelas. Ini harusnya di sini menanyakan keyakinan kelas. Lalu berdasarkan pada prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari dalam diri kita untuk melakukan segala sesuatu, bukan karena motivasi eksternal, bukan karena pengen dipuji, bukan karena takut dihukum, tetapi lebih kepada kesadaran diri sendiri. Di sini ketika pada tahap terakhir ini, apa keyakinan kelas kita? Makanya tadi kita harus buat dulu keyakinannya supaya kita bisa tanya. Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh beberapa kalimat ataupun kata-kata yang bisa kita gunakan pada tahap di sini. Tahap ketiga ini adalah menanyakan keyakinan kelas. Lalu di sini ada sedikit contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini ada siswa yang tidak pakai baju olahraga. Padahal hari Senin itu mereka ada jam olahraga, tetapi saya masuk dulu 15 menit pertama.
dapat berolahraga, tapi setidaknya kita ada cara langsung berkomunikasi dengan anaknya. Lalu kalaupun misalnya ada tindak lanjut yang mau kita buat ke anaknya, jangan sampai di depan teman-temannya. Setidaknya kita di ruangan terpisah karena menjaga privasi anak ini. Karena bagaimanapun juga anak peserta didik kita adalah seperti kita. Mereka hanya dilahirkan kemudian, tetapi mereka punya harga diri, punya rasa ingin dihargai. Semua kebutuhan, 5 kebutuhan dasarnya sama seperti kita. Jadi ini sangat satu contoh, setidaknya menjadi gambaran bagi kita Bapak Ibu bahwa beginilah seharusnya kita sebagai seorang pendidik mengarahkan anak ketika anak itu melakukan suatu kekilafan ataupun kekeliruan, supaya anak itu pun dia tahu apa yang dia buat, lalu bagaimana dia bertanggung jawab dengan kekeliruan yang dia buat, lalu dia bagaimana dia memperbaiki kekeliruan yang dia buat itu dengan langkah yang diambil sendiri, bukan kita yang suruh, tidak. Dia kita arahkan untuk berbuat sendiri, mengambil langkah sendiri. Kita hanya mengarahkan saja. Kita tidak akan bisa, karena pada dasarnya setiap anak punya potensi masing-masing, sudah dilahirkan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya, penyampaian saya tentang budaya positif. Atas perhatian dan kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Refleksi pelaksanaan modul 1.4 tentang budaya positif. Pelaksanaan diseminasi atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 bertempat di Lab Komputer SDN Negeri 052 Tarakan. Sebanyak 15 guru dan pendidik yang hadir mengikuti kegiatan ini. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa semakin tertantang untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SD Negeri 052 Tarakan. Rencana perbaikan untuk implementasi. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, selalu melakukan evaluasi yang kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Yang keempat, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap